Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Melihat zebra di depannya, macan tutul bersiap diri. Dengan jarak yang begitu dekat, seharusnya satu serangan saja sudah berhasil membuat zebra tertangkap. Tapi nyatanya zong, gagal. Macan tutul sepertinya ragu, nggak nyerang-nyerang. Zebra juga keburu melihat macan tutul itu. Selain zebra, ada beberapa mangsa, maksudnya ada banyak mangsa yang gagal diburu oleh macan tutul. Alasannya beragam, tapi seperti itulah hidup. Kadang berhasil dan kadang gagal. Oke, kita lanjut ke hewan berikutnya yang gagal diburu oleh macan tutul. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. BBC pernah mendokumentasikan kegagalan macan tutul ketika memburu impala. Jadi ceritanya, macan tutul udah mengendap-endap, mendekati impala yang berkumpul. Setelah mencapai jarak jangkauan, macan tutul menyerang dan berhasil menangkap satu impala. Ketika impala itu dibawa ke tempat yang lebih aman, tiba-tiba saja berontak dan bisa melarikan diri. Di momen lain, macan tutul kehilangan impala yang sudah tertangkap karena gangguan hyena atau bahkan babun. Ada pula momen di mana macan tutul kalah cepat dari impala. Yang jelas, impala berukuran besar dan punya pergerakan cepat, menyebabkan macan tutul kesulitan saat memburu mereka. Warthog jadi salah satu mangsa utama bagi macan tutul di Afrika. Normalnya, macan tutul bisa memburu warthog dengan cukup mudah. Tapi dalam beberapa momen, macan tutul terlihat payah banget ketika memburu warthog. Ada momen di mana macan tutul diterbangkan warthog, ada pula warthog yang menyerang balik, lepas dari cengkraman, dan yang paling parah, admin aja sampai heran. Udah di belakangnya, dekat banget, tinggal diserang. Macan tutulnya ragu. Warthog itu keburu nengok ke belakang dan langsung kabur. Macan tutul cuma bisa melongo. Ada beberapa momen di mana macan tutul gagal memburu wildebeest. Biasanya, wildebeest dewasa berani melawan balik dan menyeruduk macan tutul. Serangan itu sepertinya terlalu berbahaya, dan kalau sampai kena, maka akibatnya bisa fatal. Seharusnya, macan tutul lebih berhati-hati jika ingin memburu wildebeest. Apalagi jika mereka ada dalam pasukannya. Jangan asal serang. Macan tutul jarang memburu buaya. Yang jelas, macan tutul agak terganggu dengan perairan yang jadi habitat buaya. Ya meski ada bukti di mana macan tutul berhasil memburu buaya. Buaya juga pernah memangsa macan tutul sih. Momen di mana macan tutul gagal memburu buaya terjadi ketika seekor buaya kecil terlihat di daratan. Macan tutul mendekatinya dan coba memburunya. Tapi, lagi-lagi macan tutul terlihat ragu, sehingga buaya itu bisa kabur ke dalam air. Kenapa sih? Kayaknya ragu banget, padahal buayanya kecil. Macan tutul keren banget kalau nangkep burung di udara. Lompatannya super dan tangkapannya pas. Tapi namanya burung, bisa terbang. Sementara macan tutul cuma bisa melompat. Macan tutul pernah mencoba memburu burung yang ada di atas pohon. Gagal. Mengejar burung di daratan, gagal. Udah ketangkep, burungnya berhasil kabur. Gagal lagi. Dan yang paling konyol, burung kecil yang tinggal dimakan juga bisa kabur ke dalam air dan berhasil selamat. Kayaknya macan tutul harus belajar sama karakal yang terkenal dengan kehebatannya dalam memburu burung. Sebenarnya, jakal bukan mangsa, tapi dianggap sebagai pesaing juga kurang greget. Bisa dibilang, jakal adalah penguntit, suka mengikuti pemangsa besar untuk mencuri makanan mereka. Ngambilnya dikit sih, makanya sebagian pemangsa juga mengabaikan jakal. Tapi kadang, para jakal terlalu usil, mereka suka mengganggu, sehingga kadang membuat marah. Belum lagi, kalau jakal bertemu macan tutul yang sedang kelaparan. Awalnya diabaikan, tapi daripada kelaparan, ya mending diburu aja.
Nah, ada momen unik di mana macan tutul yang sudah berhasil menangkap cakal, tapi akhirnya gagal karena cakal berhasil kabur. Entah karena macan tutulnya kurang kencang ketika menangkap cakal itu, atau cakalnya yang hebat karena berhasil selamat dari macan tutul. Yang pasti, cakal pernah kabur dari sergapan macan tutul. Macan tutul jadi salah satu hewan yang sering memburu anjing peliharaan. Biasanya, macan tutul memburu anjing di malam hari. Dengan pergerakan yang senyap, macan tutul bisa menangkap anjing yang diincarnya. Tapi, ada beberapa momen perburuan yang gagal. Biasanya macan tutul mendapat serangan balik dari anjing buruannya. Anjing sendiri, meskipun sudah jinak, tetap saja punya sifat agresifnya. Mereka adalah karnivora dan tetap memiliki insting buas. Jika harus menghadapi macan tutul, meski kalah besar sekalipun, anjing tetap memiliki peluang menang dan menyebabkan macan tutul gagal memburu mereka. Mangsa yang seharusnya dihindari, tapi malah sering diburu oleh macan tutul. Duri tajam yang ada di tubuh landak jadi masalah serius bagi macan tutul, sehingga beberapa kali menyebabkan macan tutul harus mengurungkan niatnya dalam memburu landak. Landak bisa menyerang balik dan menancapkan duri tajamnya kepada macan tutul. Efeknya, macan tutul pasti mengalami kesakitan, dan duri itu susah dicabut karena memiliki tekstur bergerigi. Apa yang menyebabkan macan tutul gagal memburu babun? Tentu saja karena serangan balik dari babun yang sangat berbahaya. Macan tutul berkali-kali merasakan serangan babun. Kalau cuma dikejar, kayaknya bukan masalah berarti. Tapi jika sampai tergigit atau bahkan jatuh dari atas pohon, maka itu adalah serangan yang sangat berbahaya. Kedua hewan ini biasanya hidup di atas pohon. Jika keduanya bertemu, maka pertarungan keduanya susah dihindari. Entah karena rebutan pohon yang tengah ditinggali, atau karena macan tutul coba memburu babon. Kadal monitor coba diburu, kelihatannya mudah. Tapi kadal itu coba bertahan, memakai cambukan ekornya yang panjang dan berbahaya. Berkali-kali macan tutul coba mengalahkan kadal itu. Berkali-kali pula kadal monitor bisa bertahan. Hingga akhirnya macan tutul menyerah dan meninggalkan mangsa yang awalnya dikira mudah, tapi ternyata cukup tangguh. Ini gimana ceritanya coba? Emang garangan itu nggak lihat ada macan tutul atau mereka nggak peduli? Untungnya, pas macan tutul nyerang, semua garangan bisa kabur dengan kecepatan penuh. Macan tutul juga udah deket gitu, malah nggak bisa nangkap mangsa kecilnya. Sebenarnya, macan tutul sering memburu monggos, tapi dalam video ini kelihatannya nggak banget. Masa iya, tinggal nangkep aja, malah nggak kena satu pun. Padahal targetnya lumayan banyak. Tahu nggak kenapa macan tutul nggak berani sama kerbau? Yang jelas karena ukuran kerbau yang besar, tanduknya yang berbahaya, pasukannya yang banyak, dan sifatnya yang agresif. Makanya macan tutul jarang mengincar kerbau. Kalau yang kecil mah, sikat aja, lumayan. Jarang-jarang ada kerbau kecil yang terpisah dari induknya. Ada sedikit bukti di mana macan tutul yang nekat memburu kerbau dewasa. Saking nekatnya, macan tutul menyerang kerbau yang ada dalam pasukan. Hasilnya gagal total. Bahkan macan tutul pernah diseruduk dan hampir mati karena serangan kerbau yang marah. Untung masih bisa kabur ke atas pohon. Ular yang biasanya diburu macan tutul adalah ular piton. Pertarungan keduanya juga lumayan seru. Meski terlihat dominan, tapi macan tutul mengalami kesulitan ketika memburu piton. Yang jelas, mereka bisa menyerang balik dan membelit macan tutul dengan cukup kuat. Macan tutul sering gagal ketika memburu piton. Sepertinya mangsa yang satu ini lumayan susah untuk dikalahkan. Apalagi mereka bisa saja melawan balik dengan belitan mematikan yang susah dilepaskan. Memburu kerbau aja mengalami jalan buntu. Apalagi gaur yang lebih besar dan lebih kuat. Macan tutul sok-sokan mau memburu gaur dewasa. Udah di belakang gaur tapi malah kelihatan ragu. Sepertinya ukuran gaur terlalu besar bagi macan tutul, sehingga macan tutul itu akhirnya gagal memburu gaur.
dikira gampang nangkep kelinci. Mereka lincah dan lompatannya lumayan jauh. Kalau nggak tepat sasaran, perburuan terhadap kelinci akhirnya gagal total. Macan tutul udah ada di posisi yang pas. Tinggal serang, kelincinya keburu kabur. Ada yang udah diserang, kelincinya bisa melarikan diri. Kecepatan dari kelinci emang nggak bisa dianggap remeh. Cheetah aja kesulitan memburu kelinci. Ya begitulah hidup, harapannya ingin selalu berhasil. Tapi kenyataannya harus menghadapi yang namanya kegagalan. Tapi nggak apa-apa sih, gagal itu wajar. Yang nggak wajar itu gagal dan menyerah, lalu berputus asa. Semoga bermanfaat, makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.